Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 307 sampai 308 atau episode 333 sampai 334 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Tapi bagaimana ras Dewa Api memiliki logam khusus seperti itu? Luo Feng berpikir, bahkan dalam ingatanku yang diwarisi atau dengan wewenangku, aku tidak dapat menemukan informasi seperti itu pada logam ini di jaringan alam semesta virtual. Pertama Luo Feng, kamu harus mengerti bahwa ingatanmu yang diwariskan adalah karya generasi-generasi binatang bertanduk emas yang dengan rela mewariskan pengetahuan mereka melalui garis keturunan, maka kamu bisa menerimanya. Beberapa informasi ekstra misterius, mereka mungkin tidak akan dilewatkan. Luo Feng tertegun. Kedua, karena ras Dewa Api adalah ras yang kuat, bahkan dengan jumlah kecil mereka masih ras yang kuat. Kemudian, bagi mereka, menghancurkan negara semesta masih mudah, kata Babata. Mereka, kuat dan misterius, dengan sedikit kontak dengan dunia luar, setiap ras memiliki hal-hal unik mereka sendiri, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Babata berkata, sementara kata-kata dan informasi di papan ini berasal dari ras Dewa Api, itu tidak menunjukkan itu barang mereka. Lagi pula, ada banyak makhluk yang benar-benar mengetahui karakter dan kata-kata ras. Luo Feng mengangguk. Metode termudah adalah pertama-tama mempelajari bahasa dan kemudian menerjemahkannya, bukankah kamu akan mengetahuinya setelah itu, kata Babata. Luo Feng tertawa dan mengangguk. Bahasa ras Dewa Api memiliki kemiripan dengan bahasa Cina, mereka semua menggunakan karakter yang sangat mirip, dan semua karakter dalam bahasa kuno ras Dewa Api ditambahkan hingga hanya sekitar 10.000 kata. Itu mirip dengan Cina, sementara jika semua karakter Cina kuno ditambahkan mungkin akan cukup banyak, sebenarnya, banyak yang telah dibuang, yang biasanya digunakan hanya beberapa ribu. Beberapa ribu kata, membentuk seluruh bahasa dan budaya. Karakter ras Dewa Api, dengan memori kesadaran Luo Feng, hanya melihatnya sekali memungkinkannya untuk menghafal mereka sepenuhnya. Bahasa yang sederhana dan misterius, sangat dekat dengan bahasa Cina. Pikir Luo Feng ketika dia mulai menguraikan informasi di dalam papan logam hitam. Detailnya adalah, 9 level. Bentuk daging dan darah terutama adalah tubuh dan jiwa, keduanya sama pentingnya. Manual ini mengkhususkan diri dalam membentuk kembali tubuh, mengubah esensi tubuh fisik, menyebabkannya berubah dari dalam, dan berevolusi sampai dengan 829 kata selanjutnya. Pelatihan ini sangat berbahaya, setiap satu dari 9 level, kegagalan akan mengakibatkan jiwa dan tubuh hancur, dan kematian segera datang. Tingkat 1 adalah 31.231 kata selanjutnya. Tingkat 2 adalah 92 kata selanjutnya. Tingkat 3 adalah 71 kata dan sampai dengan. Tingkat 9 adalah 1292 kata. Ini harus menjadi manual pelatihan yang sangat misterius dan rahasia, total lebih dari 30.000 kata, itu tidak lengkap sekalipun. Bahkan kata-kata di dalamnya adalah bagian yang hilang, namanya memiliki 4 kata, hanya 2 yang dapat terbaca, sedangkan 2 kata lainnya tidak dapat dibaca. Menurut rincian bagian depan, ada total 9 level dalam manual ini, setelah menerjemahkannya, manual 1 selesai, yang lain tidak selesai. Luo Feng memegang papan logam hitam yang rusak dan tidak lengkap. Karena itu informasi di dalamnya juga tidak lengkap. Namun dari tampilannya, itu tetap berada di bagian depan seluruh manual. Namun, hanya dari melihatnya sendiri, Luo Feng terkejut, karena sama sekali tidak seperti teknik yang pernah ia temui, banyak teknik menggunakan hukum asal dan teknik pertempuran. Sama seperti Dewa Dunia, itu hanya memungkinkan seseorang untuk mengubah ukuran seseorang, dan mempercepat kekuatan seseorang. Luo Feng belum pernah mendengar, dari evolusi tubuh seseorang dari dalam. Evolusi tubuh fisik, itu hanya bisa terjadi berkali-kali, dari tingkat siswa ke bintang, tingkat bintang ke tingkat alam semesta ke penguasa domain ke penguasa sektor.
Luo Feng berpikir, dan hanya melalui terobosan ini tubuh seseorang akan berevolusi. Dan dari level 1 hingga 9, itu hanya membuat kekuatan meningkat. Namun, menurut teknik ini, bahkan setelah seseorang mencapai puncak penguasa sektor, selama mereka berlatih dalam hal ini, mereka dapat melihat dan memaksa tubuh mereka untuk berevolusi lebih lanjut. Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Evolusi fisik, dan evolusi jiwa. Ini adalah hal-hal alami yang terjadi pada terobosan, teori dan fisika. Luo Feng tidak tahu sendiri, itu murni pergerakan hukum asal-usul alam semesta. Sama seperti bagaimana alam semesta telah menetapkan aturan, batas jiwa adalah 1000 era lamanya, batas besar untuk tingkat bintang, alam semesta, dan tingkat penguasa domain. Batas rentang hidup, salah satu hukum alam semesta. Evolusi tubuh juga merupakan salah satu hukum. Kecepatan tertinggi di alam semesta adalah kecepatan cahaya, ini juga salah satu hukumnya. Manual ini benar-benar melebihi hukum alam semesta. Luo Feng merasakan jantungnya berdetak kencang, ia menyipitkan mata, kata-kata dari manual itu menerjemahkan dalam benaknya. Nama manual itu tidak lengkap, karena itu ia membiarkannya tanpa nama. Manual tanpa nama, evolusi tubuh fisik. Bahkan di domain penguasa level 9, atau penguasa sektor level 9, seseorang masih dapat memicu evolusi di dalam tubuh fisik. Luo Feng berpikir, ini tidak bisa dipercaya, banyak orang berlatih sampai penguasa sektor level 9, dan tubuh mereka sudah di puncak, tidak dapat berevolusi lebih lanjut. Bahkan dewa-dewa binatang bertanduk emas di dunia hanya memadatkan tubuh dan kekuatan, itu tidak menyebabkan perubahan nyata pada tubuh. Mata Luo Feng berkilau. Perubahan genetik, energi sungai darah. Aku ingat saat aku memicu energi sungai darah, gen binatang bertanduk emas di dalam cakar kanannya semuanya akan dengan cepat berubah. Hanya cakar yang tepat saja setara dengan 10 kali kekuatan tubuh. Namun Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas itu besar, cakar yang tepat sendiri biasanya bahkan tidak 1/10 dari kekuatan penuhnya. Tetapi dengan energi sungai darah, 10 kali itu adalah seluruh cakar kanannya. Tingkat perubahan genetis ini, seberapa mengerikankah itu? Di luar jendela, langit berkilauan. Luo Feng berdeham saat duduk di balkon, dia dipenuhi rasa takut yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Benar sekali, ini sangat menakutkan. Bahkan setelah mempelajari tablet 9 alam semesta, juga dengan coretan ruang waktu, ini semua adalah panduan dalam memahami hukum asal mula alam semesta, dan memahami hukum berada dalam hukum alam semesta. Luo Feng berpikir, aku sudah tidak pernah mendengar akan melanggar hukum, ini hanyalah makhluk yang abadi adalah semua penguasa hukum alam semesta, mereka tidak dapat mengembangkan tubuh mereka lebih jauh. Jika mereka tahu teknik surgawi seperti itu, memungkinkan seseorang untuk berevolusi tubuh mereka setelah mencapai batasnya. Aku khawatir mereka akan bertarung dengan gila untuk merebutnya. Luo Feng menyipitkan mata, tentu saja posisi aku di dalam kemanusiaan itu sendiri tinggi, namun tetap masih rendah, aku belum menyentuh eselon manusia sejati. Kemanusiaan, salah satu ras puncak. Makhluk absolut yang berdiri di puncak kemanusiaan memiliki banyak sumber daya, banyak yang sudah dimonopoli, seperti kristal sungai darah, slot untuk warisan catatan iblis dan lain-lainnya. Bagaimanapun, bagi Luo Feng, prajurit kecil ini, ada banyak hal yang tidak pernah bisa ia peroleh. Aku berani mengatakan bahwa buku pedoman ini yang memicu evolusi dalam tubuh melewati hukum alam semesta, sangat berharga. Tidak peduli apa, aku pasti tidak bisa mengungkapkannya. Pikir Luo Feng. Dengan manual ini, akan membuat alam semesta merasa iri. Total 9 level, kegagalan di setiap level akan mengakibatkan jiwa dan tubuh hancur menjadi abu. Sukses berarti evolusi genetika. Kegagalan akan menyebabkan inti itu sendiri hancur. Itu sangat aneh dan menakutkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Luo Feng pertama-tama pergi ke Sen Nong Jia untuk melihat sarang induk lebah. Setelah itu ia memberitahu tim pengawalnya bahwa ia akan dibenamkan dalam pelatihan, meninggalkan Dilan yang bertanggung jawab atas perombakan bumi. Di dalam ruang rahasia keluarganya, ruang rahasia yang kosong itu tidak memiliki apa-apa selain deretan senjata. Luo Feng duduk di sana dan bersila. Kemudian Luo Feng melemparkan pedangnya ke rak senjata. Dia melirik pisau bayangan darah. Saat ini klan Mosaku telah mengambil bentuk pisau bayangan darah.
dan intinya terletak di dalamnya. Tidak peduli apa yang terjadi, inti hidup aku ada di dalam tubuh Mosa. Tidak peduli bagaimana tubuh bumi aku berlatih dan bahkan jika itu hancur, aku masih bisa membangun kembali tubuh itu. Teknik manual ini sangat menakutkan. Namun, Luo Feng kebetulan adalah salah satu dari sedikit di alam semesta yang tidak takut akan hidupnya. Pelatihan manual ini membutuhkan bola jiwa, dan bola energi genetik sebagai dua inti, melepaskan energi roh dan energi genetik untuk meresap secara konstan ke seluruh sel di dalam tubuh, menyebabkan bola energi jiwa dan genetik dan tubuh, tiga bagian tersebut untuk menemukan keseimbangan, sebelum memulai pelatihan untuk berevolusi secara genetik. Saat dia gagal, tiga bagian itu akan hancur. Tubuh, genetik, dan energi roh, ketiganya akan berubah menjadi abu. Jika itu adalah bentuk kehidupan daging dan darah yang normal, saat bola energi genetik dan roh berubah menjadi abu, itu akan menjadi kematian yang permanen. Namun, bola kristal genetik dan energi roh ini tidak terlalu penting bagiku. Mereka hanya dapat dianggap sebagai energi. Luo Feng berpikir, jika aku gagal, itu bukan masalah besar, aku hanya perlu mengumpulkan energi untuk mereformasi tubuh. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan angin kencang menghasilkan badai di dalam ruangan seluas 10 meter yang luas. Akhirnya, dia menutup matanya dan 30.000 kata-kata dari manual tanpa nama muncul di benaknya, kemudian dia memulai pelatihan. Bola energi roh yang berputar yang mewakili jiwanya, terbang langsung ke posisi kesadaran otaknya. Bola kristal energi genetik tetap sebagai inti kehidupannya di dalam perutnya. Kemudian kedua bola itu secara bersamaan menembakkan 720 utas energi, dengan cepat menembus 720 poin vital tubuhnya. Tubuh sebagai alam semesta, bangkit. Dua bola bergetar hebat dan sekali lagi menembakkan 36.000 benang yang dengan cepat masuk ke setiap bagian tubuhnya. Kekaburan benang energi menembus setiap sisi tubuhnya, hampir seperti saluran energi baru, memungkinkan bola energi genetik dan roh mengembun tidak seperti sebelumnya. Tiga bagian membentuk keseimbangan sempurna hampir seperti revolusi alam semesta. Benang energi mengikuti 72.000 benang, 1.440 benang utama yang menjalari seluruh tubuhnya. Sangat sempurna. Dengan 72.000 benang pelayan dengan 1.440 benang utama, mereka meliuk-liuk dan membuat bola kristal genetik dan jiwa bergabung sempurna dengan tubuh, menjadikan seluruh interior tubuh menjadi alam semesta internal. Seorang pejuang normal akan menjalani evolusi normal pada terobosan secara alami. Manual pelatihan teknik ini, membiarkan tubuh meniru alam semesta, internal yang mendorong tubuh, untuk berevolusi pada tingkat genetik. Setiap kali gen berevolusi sedikit, itu akan membuat kekuatan tubuh, tumbuh dengan jumlah besar. Oleh karena itu, evolusi gen harus sangat lambat dan hati-hati. Saat ada kesalahan, itu akan mengakibatkan tubuh, jiwa dan bola energi genetik menjadi hancur. Ini terlalu mengejutkan, tetesan energi mengikuti benang secara konstan dan menembus sel-sel tubuhnya, mendorongnya untuk berevolusi dari dalam. 72.000 utas pendukung dan 1.440 utas membentuk revolusi semesta yang sempurna, mendorong setiap sel untuk berubah perlahan-lahan, meskipun lambat, itu terus berlangsung. Evolusi gen pernah menyebabkan perubahan besar pada tubuh. Terdengar suara-suara bergema dari tulang dan ototnya. Ini terlalu mengejutkan, dan juga terlalu indah. Luo Feng menutup matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Itu bukan karena evolusi gennya tetapi karena alam semesta sempurna, yang terbentuk di dalamnya. Dengan 72.000 ulir bantuan dan 1.440 utas utama, bola kristal energi genetik dan roh bersama dengan tubuh, semua ini bergabung bersama untuk membentuk alam semesta di dalamnya. Luo Feng murni mengikuti instruksi manual, dia bahkan tidak mengerti keajaiban di dalam, melewati kata demi kata dari manual, dan ketika dia merasakan ini, dia terpesona, sangat terpesona. Hampir seolah-olah dia melihat hal yang paling indah di dunia. Seiring waktu berlalu, Luo Feng benar-benar terpesona oleh alam semesta sempurna yang terbentuk di dalam tubuhnya, dan gen-gennya didorong untuk berevolusi oleh alam semesta yang berputar ini. 1 hari, 2 hari, dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Luo Feng tiba-tiba bergerak dengan kasar. Tidak baik. Dia menatap dengan mata terbelalak, matanya merah,
semua kulit dan ototnya sobek dan tulangnya patah, tiba-tiba dia menjadi pemandangan berdarah. Alam semesta yang sempurna di dalam tubuhnya juga dipengaruhi oleh ini, ia bergetar tanpa suara, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya hancur menjadi abu. Pakaiannya jatuh ke lantai, meninggalkan tumpukan abu. Luo Feng sudah pergi. Sementara itu dalam dunia internalnya, di tengah-tengah udara dari benua logam yang luas, energi emas yang kuat berkumpul dan terbentuk di sekitar inti, membentuk bola bundar emas. Sejumlah besar kabut emas masuk dan menjadi semakin kuat. Bola emas terbelah hampir seperti telur, dan kemudian seorang pria berambut hitam melayang di dalamnya. Itu adalah tubuhnya yang dihidupkan kembali. Manualnya benar. Dia mengangguk, teknik evolusi ini sangat berbahaya. Dari 9 level, setiap orang dari mereka dapat menghancurkanku jika aku tidak hati-hati. Meningkatkan keamanan. 1. Tubuh harus cukup kuat. 2. Jagat harus dibangun lebih sempurna. Semakin kuat tubuh semakin baik. Jika itu adalah kematian yang kuat, mencapai tingkat yang dapat dihidupkan kembali pada tingkat sel, maka tidak akan ada bahaya dalam pelatihan ini. Bahkan jika ia menjadi debu, ia bisa berubah dan mencoba lagi. Tentu saja, karena Luo Feng memiliki tubuh yang lain, ia memiliki efek keamanan yang sama. Dan alam semesta yang terbentuk di dalamnya, meskipun manual menggambarkan bagaimana membangunnya, itu hanya secara kasar menyatakan demikian. Menurut manual, semakin dekat untuk menyempurnakan alam semesta dibangun di dalam, semakin dekat itu dengan keajaiban sejati alam semesta, maka tubuh yang lebih lemah pun tidak akan memiliki masalah. Revolusi semesta, sangat luar biasa. Hanya saja, siapa yang menciptakan teknik ini? Mata Luo Feng dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jangan bilang dia sudah mencapai tingkat yang melebihi hukum alam semesta. Alam semesta sangat misterius. Hanya hukumnya saja, ada banyak macam. Dan pergerakan alam semesta, di mana banyak hukum saling bertautan dan berputar, itu mirip dengan banyak roda gigi yang bekerja bersama. Seperti waktu, ruang, mereka tidak dapat dipisahkan. Hanya ketika mereka bekerja bersama, kerangka ruang semesta akan lengkap. Karena itu untuk memahami seluruh revolusi ini, lebih sulit daripada hanya memahami hukum ruang atau waktu. Apa tingkat makhluk ini, untuk dapat menciptakan teknik yang mensimulasikan revolusi alam semesta? Mata Luo Feng dipenuhi dengan kebijaksanaan, hampir seperti ketika dia belajar matematika di sekolah. Luo Feng sekarang bisa, melalui 72.000 helai bantuan dan 1.440 helai utama, bola dan tubuh energi genetik dan rohnya. Dia bisa menggunakan semuanya untuk mempelajari alam semesta. Hukum ruang dan waktu, emas, kayu, air, api, bumi, angin, cahaya, guntur, ini adalah hukum asal mula alam semesta, namun mereka hanya merupakan bagian dari seluruh revolusi alam semesta. Aku bahkan tidak dapat membayangkan bahwa revolusi alam semesta dapat disimulasikan melalui 72.000 utas bantuan dan 1.440 utas utama, bola dan tubuh energi genetik dan rohnya. Bahkan hanya karakteristiknya saja, itu saja tidak dapat dipercaya. Luo Feng menatap ruang di atas dan merasa terpesona. Benar-benar mempesona. Tentu saja tidak peduli seberapa terpesona dia, itu saja. Luo Feng belum sepenuhnya memahami salah satu hukum asal, namun untuk menjadi abadi, ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh revolusi sejati alam semesta. Kemudian dia menghilang dari dunia internal. Di dalam ruang rahasia, Luo Feng tanpa pakaian muncul di udara. Pohon anggur kontak awan yang jatuh di lantai dengan cepat menjadi pakaian yang menutupi tubuhnya. Tubuh bumi dan binatang bertanduk emas sama-sama berbentuk darah dan daging. Karena tubuh bumi gagal, aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencoba. Luo Feng duduk bersila-bersila. Di dunia internal, binatang bertanduk emas terbentang di tanah yang luas seperti pegunungan hitam besar. Binatang bertanduk emas berbeda dari manusia. Pertama, bola kristal energi genetiknya sebenarnya adalah 4 tanduk di kepalanya. Dari saat ia dilahirkan, ia akan secara konstan memasukkan semua energi genetiknya ke tanduknya. Sekarang, inti sejati dan jiwa selalu bersama tubuh manusia atau tubuh Mosa. Namun, kesadaran itu membutuhkan pengikut, dan hanya bola kristal jiwa yang memiliki kesadaran. Oleh karena itu ada bola kristal jiwa lain di dalam tubuh binatang bertanduk emas, persis sama dengan bola kristal jiwa tubuh manusia.
Sebenarnya, apakah itu tubuh manusia atau bola kristal dari tubuh binatang bertanduk emas, itu persis sama dengan jiwa dalam inti utama. Satu-satunya perbedaan adalah, inti dan jiwa terhubung ke dunia internal. Saat jiwa hancur, dunia internal akan hancur dan Luo Feng benar-benar akan dilakukan. Dan tubuh manusia di bumi, binatang bertanduk emas dan klan Mosa, bahkan jika 3 mayat itu dihancurkan, itu tidak mempengaruhi inti utama. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencoba jika itu bisa menyelesaikannya. Aku harap itu tidak gagal. Tubuh manusia hanya sebesar itu, jika gagal, aku dapat dengan mudah menciptakan kembali tubuh lain dan energi yang digunakan tidak akan sebesar itu. Namun, binatang bertanduk emas itu bahkan lebih besar dari pegunungan. Saat itu gagal, untuk benar-benar menciptakan kembali tubuh lain, energi yang digunakan akan lebih dari 10.000 kali lipat dari tubuh manusia. Tubuh manusia bahkan tidak setinggi 2 meter. Tubuh binatang bertanduk emas itu panjangnya 90 km, ekornya saja hampir 90 km, tingginya lebih tinggi dari gunung tertinggi di dunia. Menciptakan tubuh manusia di bumi hanyalah sederhana. Untuk menciptakan kembali binatang bertanduk emas sangatlah besar prosesnya. Energi yang digunakan dari dunia internal, Luo Feng mungkin harus menunda terobosannya ke tingkat penguasa sektor selama beberapa tahun. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Di dalam ruang rahasia, Luo Feng membuka matanya dan menunjukkan senyum. Dia telah melatih bagian 1 tanpa nama manual ini sepanjang bulan, tentu saja dia hanya memiliki bagian 1 saja. Tubuh buminya telah gagal 3 kali, namun kekuatannya telah meningkat itu sebenarnya berlipat ganda. Binatang bertanduk emas telah dilatih dengan hati-hati, setiap kali bertindak sesuai dengan pengalaman tubuh bumi. Itu akan berjalan sedikit dan berhenti dan menunggu tubuh manusia untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman sebelum melanjutkan. Walaupun demikian, binatang bertanduk emas pernah mati 1 kali, tubuhnya yang besar hancur seketika, namun, yang mengejutkan Luo Feng, saat hancur, sejumlah besar abu yang terbentuk sebenarnya bergabung bersama untuk membentuk tubuh binatang bertanduk emas yang baru. Artinya, abu-abu itu, memiliki jumlah energi yang sama dengan seluruh binatang buas. Mengenai pelestarian energi, Luo Feng sangat bersemangat saat itu. Apakah binatang bertanduk emas dihancurkan atau dihidupkan kembali, itu semua ada di dalam dunia internalnya, pelestarian energi tidak akan menjadi hal yang aneh. Gen dari binatang bertanduk emas jauh lebih kuat daripada manusia di bumi. Evolusi ini, jelas lebih sulit. Bulan ini, tubuh binatang itu telah meningkat sekitar setengahnya, peningkatannya tidak secepat tubuh manusia di bumi, Luo Feng bergumam, tersenyum. Benar, peningkatannya tidak secepat tubuh manusia di bumi. Namun, binatang bertanduk emas sudah sangat menakutkan dan kuat, meningkatkan kekuatannya 50% saja, itu sudah sangat mengejutkan. Luo Feng bangkit dan membuka pintu kamar. Berjalan di jalan setapak, dia bertanya, Babata. Luo Feng, ada apa? Perusahaan alam semesta virtual mengirim 29 staf teknis. Keluarga Luo aku juga mengatur lebih dari 10 juta pekerja alam semesta untuk melakukan konstruksi skala besar, mengubah bentuk bumi. Aku minta kamu mengawasi seluruh proses, tidak ada insiden apapun kan? Luo Feng bertanya, saat ini perombakan bumi sudah dalam tahap akhir, tentu saja teknologi perusahaan alam semesta virtual sangat maju, maka prosesnya juga cepat. Tentu saja tidak ada insiden, aku menempatkan lebih dari 10 juta robot bahkan lebih kecil dari nyamuk pada pekerja sebagai pengawasan, saat mereka menemukan bahan yang mirip dengan papan logam hitam, mereka akan segera melaporkan, jawab Babata. Bagaimana kabarnya, apakah ada bagian kedua? Tanya Luo Feng. Sementara dia tenggelam dalam pelatihan, dia telah memerintahkan. Sangat jelas, bagian yang dia miliki tidak lengkap, setidaknya memiliki bagian 1 penuh dalam manual, 8 level di belakangnya tidak lengkap. Tidak ada, jawab Babata. Ayo lakukan ini, kita akan membangun robot pencarian dalam skala besar. Mata Luo Feng berkilau, manual ini, adalah harta yang tak ternilai, dari perspektif Luo Feng, itu mungkin bernilai lebih dari semua harta yang digabungkan. Jika kamu tidak memiliki waktu untuk membangunnya, pesan saja, pesan robot pencarian kecil dan gali seluruh bumi. Dimengerti. Babata sangat bersemangat. Luo Feng tidak berharap dapat menemukan papan logam hitam berharga di planet asalnya, namun dari deduksinya,
ia hanya memperoleh sebagian kecil darinya, kemungkinan besar ada bagian lain di bumi. Dengan perintahnya, mereka dengan cepat memesannya. 1 triliun robot pencarian kecil yang dikirim langsung ke sebuah planet mineral yang dekat dengan bumi di distrik kosong tempat pertukaran terjadi. Setelah itu, kapal Luo Feng membawa robot pencarian dalam jumlah besar kembali ke bumi. Metode untuk pergi melalui transfer alam semesta dari alam semesta gelap ke koordinat bumi yang dicakup oleh teknik ruang angkasa, itu adalah rahasia mutlak yang hanya dimiliki keluarga Luo. Ketika Babata mengendalikan robot-robot kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terjun jauh ke banyak benua, lautan, dan lain-lain, memulai pencarian mereka. Sementara itu di dalam alam semesta yang gelap, sinar hitam cahaya dengan cepat terbang melalui alam semesta yang sunyi senyap, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, tiba-tiba, ia mulai melambat, sangat cepat, orang dapat melihat bahwa ini adalah bentuk manusia, ia, mengenakan baju besi ungu kuno, dengan hanya matanya yang terlihat di bawah helmnya. Tubuhnya terbang melintasi alam semesta yang gelap. Ini adalah tanda tingkat abadi. Tentu saja di dalam alam semesta, beberapa penguasa sektor yang kuat dari ras yang lebih kuat bisa melalui perjalanan alam semesta juga, tetapi ini jarang terjadi. Menggunakan teknik ruang untuk menyembunyikan koordinat. Sebuah suara serak bergema di alam semesta yang gelap. Ini sangat rata-rata, aku dapat dengan mudah memecahkannya. Namun, karena aku tidak ingin membiarkan perusahaan jagat maya menemukan jejak, maka aku tidak bisa menghancurkannya. Lalu, untuk melakukan perjalanan jagat raya, itu akan memakan waktu. Prajurit lapis baja ungu itu terbang perlahan, matanya dengan dingin menatap tajam ke arahnya, sekitar 10.000 li ruang sekitar bergetar dengan tatapannya. Ruang melengkung dan berubah. Seketika prajurit lapis baja ungu menjadi buram juga, secara bersamaan ia terus mengubah posisinya. Setelah sekitar setengah jam, prajurit lapis baja ungu yang terus bergerak tiba-tiba berhenti, pada saat yang sama, alam semesta gelap mengirimnya ke alam semesta yang sebenarnya. Matahari besar seperti bintang, di sekitarnya planet-planet lain berputar. Ini adalah tata surya. Ruang tata surya tenang yang indah, pria lapis baja ungu muncul entah dari mana. Misi telah selesai, aku tidak bisa menunda. Dewa lapis baja ungu menatap planet biru langit yang jauh, itu seharusnya bumi seperti dalam laporan, rumah jenius mutlak Luo Feng, dengan sangat cepat, jenius kemanusiaan lainnya akan jatuh. Dia melambaikan tangan dan sebuah kapal semesta abu-abu yang memiliki diameter 120 meter muncul. Dewa lapis baja ungu langsung menjadi cahaya hitam, dan dengan cepat dipercepat ke kecepatan cahaya dengan tubuhnya, menghilang dari alam semesta yang sebenarnya, dan meninggalkan kapal berbentuk abu-abu itu. AI kapal berbicara. Penanda semesta dikonfirmasi. Kami tiba di tujuan. Tim ke-13, mulailah rencana pembukaan. Kapal berbentuk cakram abu-abu terbang menuju bumi. Kapten, siapa yang mengirim kami langsung ke sini? Yang abadi? Aku bahkan belum melihat tingkat abadi di organisasi. Diam, ini adalah hal yang bahkan aku tidak punya hak untuk tahu. Anggota tim ke-13 berdiskusi di dalam kapal, ketika tiba di bumi. 3 hari kemudian, di pangkalan rahasia bawah tanah dari planet kehidupan yang tampaknya biasa-biasa saja, Walo. Kapten, tim bumi telah mengirim laporan. Nomor 9 sebagai laporan. Pria botak bermata 3 berseragam hitam menunjukkan senyum. Setelah 402 tingkat terjemahan bersama dengan karakter dari alam semesta yang terkoordinasi, rincian laporannya adalah, Kapten Superior, ini adalah situasi terburuk yang kami harapkan, bumi telah sepenuhnya direnovasi. Tim ke-13 kami tidak memiliki cara untuk mendekati Luo Feng atau membunuhnya. Pria berseragam perak itu berkata dengan hormat. Manusia selalu melindungi kejeniusan mereka dengan baik. Pria botak bermata hitam dan berseragam hitam tersenyum. Dia tidak pernah berencana untuk membunuhnya sekarang. Apalagi, membunuh salah satu jenius absolut dari 1008 negara di dunia selalu akan menghasilkan rongga besar, perusahaan dunia maya pasti akan memulai pencarian, dan investigasi besar-besaran, sapu dan lain-lain. Lewati permintaan, pria berseragam hitam berbicara. Pria berseragam perak segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut perintah sebelumnya, menyerbu bumi dan mencari semua informasi sehubungan dengan Luo Feng, saat ini tidak ada batasan waktu untuk ini, kata pria berseragam hitam itu. Dengan pengaturan organisasi misterius,
Kelompok ke-13 menyerbu bumi, Luo Feng bahkan tidak mendeteksi mereka. Luo Feng melanjutkan pelatihannya. Aku sedang mempelajari manual tanpa nama itu, tentu saja lebih banyak energinya masih dihabiskan untuk coretan ruang waktu, dan 9 tablet alam semesta bersama dengan teknik cakar. Menurut rencananya, saat ia ditempatkan di luar sebagai penguasa domain, ia sebagian besar akan tetap di dunia. Kecuali jika perusahaan semesta virtual mengatur misi khusus. Ketika dalam keheningan, dan tahun-tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah kembali ke bumi selama lebih dari 50 tahun. Bumi, benua Asia, kota Yangzhou, keluarga Luo. Yang mulia, Luo Feng, posisi kamu sebagai utusan pengawas Departemen Ganwu dari perusahaan Jagat Maya, selama 50 tahun ini, kamu telah melakukan beberapa pekerjaan hebat. Seorang pria botak berjubah putih tersenyum bahagia dan berkata, kenapa kamu tidak menceritakan kisah-kisah hebat itu, sehingga kami para petani yang belum pernah melihat sesuatu, dapat mendengar tentang mereka. Saudara kedua, saat kamu kembali ke bumi, kamu menggodaku. Ayo, duduk. Luo Feng tersenyum dan berteriak. Hahaha, Dewa Guntur tertawa dan duduk. Luo Feng mengobrol dengan saudara laki-lakinya yang kedua, dan berseru selama 50 tahun terakhir. Sangat damai selama 50 tahun terakhir dia kembali. Dengan statusnya sebagai utusan pengawas, ia sering pergi ke jaringan alam semesta virtual, ke Pulau Batu Kecubung dan dengan hati-hati mengawasi kegiatan Departemen Ganwu, ia memang menemukan kesalahan tertentu. Namun, melawan 3 taipan yang bergairah, ia sangat toleran dan membiarkan hal-hal tertentu meluncur. 50 tahun ini, perbaikan hukum asalnya lebih lambat. Hukum alam semesta, mereka semakin keras ke belakang, dan itu bukan peningkatan linear. Gambar hujan, gerimis, badai petir dari 9 bencana alam semesta, setiap gambar jauh lebih sulit dari sebelumnya. 36 gambar hujan gerimis tentang undang-undang antariksa, ia telah sepenuhnya memahaminya, namun 72 hujan badai yang lebih mendalam, meskipun ia memiliki beberapa pemahaman, ia bahkan belum menyelesaikan salah satu keajaiban. Menurut deskripsi buku dan proyeksi sendiri, 72 keajaiban terberat dari Undang-Undang Antariksa, waktu yang dihabiskan mungkin akan 100 kali, atau bahkan lebih dari jumlah waktu yang digunakan pada 36 sebelumnya. Saat itu Lian Luo juga menghabiskan 3000 tahun belajar di kota kekacauan utama, sebelum dia menyelesaikan semuanya, hanya bisa dibayangkan betapa dalamnya itu. Memahami hukum antariksa, dibandingkan dengan memahami keajaiban hukum antariksa sama sekali berbeda. Namun, dia berbeda dari Lian Luo. Pertama, dia memiliki 3 tubuh untuk bekerja pada pemahaman, terutama dengan binatang bertanduk emas dengan energi dunia sungai darah, untuk memperkuat hukum asal, meningkatkan pemahaman dan perpaduannya sebanyak 10 kali. Klan Mosa, sebagai anak ruang angkasa yang disukai, pemahamannya dalam hukum ruang angkasa juga menakutkan. Dengan 2 gabungan, dia jelas merupakan salah satu manusia yang paling menakutkan, dalam sejarah kemanusiaan. Ketika aku mencapai level penguasa sektor, kecepatan pemahaman aku akan meledak, dengan binatang bertanduk emas dan klan Mosa. Lian Luo membutuhkan total 3000 tahun, bahkan di kota kekacauan utama. Aku bahkan tidak perlu 3000 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Luo Feng sangat percaya diri. Keuntungan dari kota kekacauan utama adalah, orang memiliki kesempatan untuk pergi melihat tablet 9 jagat raya, dan hukum alam semesta berputar tentang. Dan dia memiliki sesuatu yang dekat dengan efek itu, patung dewa binatang buas dan waktu yang mencoret-coret waktu, meskipun dia tidak berada di kota kekacauan utama, itu tidak terlalu buruk. Sayang sekali aku belum bisa menemukan papan logam hitam kedua. Luo Feng tidak puas di dalam dirinya. Selama 50 tahun ini, pemahaman hukum asalnya telah meningkat sedikit, tapi itu sesuai harapannya. Dan melatih manual tanpa nama itu, tubuhnya yang bumi telah menyelesaikan level 1 hanya dalam 3 bulan, binatang bertanduk emas itu menghabiskan total 29 tahun sebelum selesai. Saat level 1 ini selesai, gennya membuat tubuhnya berevolusi dan menguat sebanyak 3 kali lipat. Bahkan dengan kemampuan memperkuat binatang bertanduk emas, itu hanya menaikkannya 2 kali lipat. Level 1 dari manual tanpa nama ini sudah sekuat ini, benar-benar tidak bisa dipercaya. Sayang sekali, tidak ada yang lain.
Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, aku tidak bisa terlalu serakah, bisa menemukan tingkat 1 dari manual tanpa nama ini sudah tidak buruk. Pikir Luo Feng sambil bercakap-cakap dengan saudara lelakinya yang kedua. Mendadak, suara Babata bergema di benaknya, ada surat. Email, Luo Feng dengan cepat mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Wilayah primer Gunung Yuxiang, ruang belajar Luo Feng di vilanya. Dia duduk di depan meja dengan Babata ukuran kepalan di bahunya, mereka menatap layar laptop. Ada banyak detail dalam surat. Namun, itu semua hanya mengatakan satu hal. Hahaha, 50 tahun, perusahaan Jagat Raya Maya akhirnya mengirim misi. Babata bersorak kegirangan. Ya, akhirnya ada misi, poinnya cukup tinggi, menurut persentase penyelesaian, jumlah tertinggi yang bisa aku dapatkan adalah 200.000 poin. Luo Feng tersenyum pada detail surat, saat utusan penyelia, utusan pertamanya, pekerjaan pertamanya adalah untuk mengawasi Departemen Ganwu, dan akan memberinya 100.000 poin. Tentu saja, banyak anggota daerah primitif yang mencapai tingkat penguasa domain akan tinggal di sana, selama puluhan ribu tahun. Cukup mendapatkan 100.000 poin selama puluhan ribu tahun, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, pada hari dia mengambil posisi ini, jelas dinyatakan bahwa akan ada beberapa misi khusus untuk dia lakukan, setiap orang akan memiliki poin untuk dia dapatkan. Di tingkat semesta, mereka bisa memilih misi sendiri. Tingkat penguasa domain, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar perusahaan semesta virtual, memberi mereka misi. Dia telah menunggu selama 50 tahun, akhirnya ada misi yang harus dilakukan. Saatnya untuk pembantaian. Luo Feng menatap detailnya, sangat sulit untuk mencapai 100% dari misi ini, dan prajurit terkuat yang perlu aku bunuh sebenarnya adalah level resmi tingkat abadi. Penyelesaian 100%, lebih dari 100 juta poin. Babata bergumam, perusahaan dunia maya benar-benar hebat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.